Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Novia Angela MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mutia Fauzi Hayarina dengan nomor induk mahasiswa 20210606049 dari kelas KJ 023. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan membaca. Di sini saya akan menjelaskan keterampilan membaca yang meliputi yaitu hakikat keterampilan membaca, tujuan keterampilan membaca, dan jenis-jenis keterampilan membaca. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat keterampilan membaca. Di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sudarsono 2001 menyebutkan bahwa keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, dan kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Yang kedua yaitu menurut Handayani 2010 menyebutkan membaca adalah kegiatan mengamati dan memahami kata-kata yang tertulis dan memberikan makna terhadap kata-kata tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah dipunyai. Yang ketiga, menurut Juel dalam Sanjaya 2005 mengartikan bahwa membaca adalah proses untuk mengenal kata dalam kalimat dan struktur bacaan, sehingga hasil akhir dari proses membaca adalah seseorang mampu membuat intisari dari bacaan. Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan sebuah proses untuk memahami satu kata dalam sebuah kalimat dan struktur bacaan serta menggabungkan maknanya dengan tepat, sehingga proses tersebut memiliki hasil akhir berupa substansi dan esensi dari bacaan tersebut. Jadi membaca bukanlah kegiatan hanya sekedar memandangi kata-kata yang tertulis semata, tetapi lebih dari itu harus bisa menemukan kata ataupun makna yang tersirat serta membuat ide pokok dalam sebuah tulisan tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai tujuan keterampilan membaca. Membaca adalah kegiatan berpikir yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memahami informasi yang mencakup isi dan makna yang disampaikan. Dalam melakukan serangkaian kegiatan tersebut, memiliki tujuan membaca yang berbeda-beda, tetapi membaca sendiri memiliki tujuan utama, yaitu mencari informasi dan pengetahuan baru. Di dalam melakukan kegiatan membaca, seseorang harus memiliki tujuan agar lebih mudah untuk memahami isi dan makna dari teks yang dibacanya. Dengan informasi yang didapatkan akan dijadikan pengembangan pengetahuan sebagai bekal untuk di masa depan. Hal ini didukung oleh pendapat para ahli, diantaranya yaitu menurut Farida Rahim 2008 ada 9 tujuan membaca. Yang pertama untuk kesenangan, 2 menyempurnakan bacaan nyaring, 3 menggunakan strategi tertentu, 4 memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, 5 mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, 6 memperoleh informasi untuk laporan lisan dan tertulis, 7 mengkonfirmasi atau menolak prediksi, ke-8 mempelajari tentang struktur teks, dan yang ke-9 yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik. Menurut Puji Santoso dan kawan-kawan 2007 mengemukakan tujuan membaca ada 7 yang meliputi
1. Menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. Skemata di sini yaitu maksudnya menggambarkan proses di mana pembelajaran dengan membandingkan latar belakang pengetahuan yang seseorang miliki dengan informasi yang baru. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan eksperimentasi, untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam satu teks bacaan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam teks. Yang keempat, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Yang kelima, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. Dan yang keenam, menggunakan strategi tertentu untuk memahami suatu bacaan. Serta yang ketujuh, menggali simpanan pengetahuan tentang suatu topik. Dan yang kedelapan, mencari informasi untuk penyusun laporan suatu bacaan. Menurut Tarigan 2015, membaca mencakup 7 tujuan. Yang pertama, membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Kedua, membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Yang ketiga, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan. Yang kelima, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Yang keenam, membaca untuk menilai dan mengevaluasi. Serta yang ketujuh, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis keterampilan membaca. Jenis keterampilan membaca dibagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. 1. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah metode membaca yang dilafalkan dengan lantang, dengan suara keras, serta harus cermat dalam mengatur jeda dan tanda baca. Pembaca tidak hanya dituntut untuk melafalkan dengan suara nyaring, melainkan juga dituntut untuk mampu melakukan proses pengolahan agar pesan-pesan atau muatan makna yang terkandung dalam lambang bunyi bahasa dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat. Yang kedua yaitu membaca dalam hati. Merupakan teknik yang dilakukan di dalam hati. Dalam praktiknya, pembacaan ini dilakukan dengan cara mata menghayati tiap baris tulisan yang sedang dibaca, sedangkan mulut tidak bersuara dan bergerak. Karena teknik ini dilakukan dan dihayati oleh seorang individu, maka pembacaan ini bersifat personal. Membaca dalam hati terdiri dari membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif adalah membaca keseluruhan isi teks dari bacaan dalam waktu yang singkat. Tujuannya untuk memahami isi yang penting dalam bacaan. Membaca ekstensif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pertama, membaca survei adalah sejenis kegiatan membaca dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum, ihwal isi, serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. Dalam praktiknya, pembaca hanya sekedar melihat atau menelaah bagian bacaan yang dianggap penting saja, seperti membaca judul, nama pengarang, bab, subbab, dan lainnya. Yang kedua yaitu membaca sekilas atau skimming, adalah membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Tujuan dari membaca sekilas untuk menemukan ide pokok secara cepat dan memahami isi bacaan dengan waktu yang singkat. Dan yang ketiga adalah membaca dangkal, bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak mendalam dari suatu bacaan. Dengan kata lain, membaca untuk mencari kesenangan. Membaca dangkal menekankan pada kegiatan membaca yang dilihat dari segi hasil, yaitu memahami hal-hal umum atau pokok.
Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan perlahan untuk mendapatkan suatu informasi. Tujuan membaca ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap argumen-argumen yang logis. Jenis membaca intensif antara lain. Yang pertama, membaca teliti adalah membaca yang dilakukan secara seksama dan menekankan pada proses membaca dalam memandang simbol-simbol tertulis. Kedua, membaca pemahaman yang sepadan dengan membaca literal, yaitu membaca yang dilakukan secara cermat yang digunakan untuk memperoleh pemahaman sepenuhnya atas suatu bahan bacaan. Ketiga, yaitu membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis dan dengan menilainya. Pembaca tidak hanya memahami apa yang ada, tetapi bersama dengan penulis berpikir tentang masalah yang ada. Dalam membaca ini harus ada interaksi dari penulis dan pembaca untuk saling mempengaruhi sehingga terbentuklah pengertian baru. Yang keempat yaitu membaca ide dan kreatif. Membaca ide adalah sejenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, memperoleh, memanfaatkan ide-ide yang terdapat dalam bacaan. Membaca kreatif adalah tingkat paling tinggi dari seorang pembaca, karena tidak hanya menangkap makna tersurat, makna antar baris, makna di balik baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil bacaannya pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu membaca bahasa dan sastra. Membaca bahasa adalah membaca yang mengutamakan pada bahasa bacaan dan mementingkan dalam segi bahasa. Tujuannya untuk memperbesar daya kata serta mengembangkan kosakata. Membaca sastra adalah kegiatan membaca karya-karya sastra baik dalam hubungannya dengan apresiasi maupun dalam hubungannya dengan kepentingan studi atau pengkajian. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.